Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik, terus prepare untuk ujian. Kebetulan saya sudah membuat jadwal ujian. Nanti untuk teman-teman di IPM lanjut, ujiannya hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang, hari Rabu besok. Jadi silakan teman-teman prepare. Di sini tidak ada kata internetnya error, Pak. Tidak ada kata saya tidak tahu jadwal, tidak ada kata maaf saya bangunnya terlambat dan yang lain ya. Apalagi omongan mohon maaf Pak penjelasannya kurang jelas. Tapi selama kuliah diam aja. Oke? Jadi silakan prepare dengan baik. Saya akan present materinya sudah saya posting di e-learning karena memang itu materi umum yang teman-teman bisa pelajari secara mandiri di rumah. Ada dua file, yang pertama adalah tentang rekayasa genetika, ya, dan file kedua sebagai suplemen adalah ada informasi nih tentang Indonesia itu pernah melakukan apa yang kita sebut dengan revolusi hijau sama revolusi biru. Hijau itu terkait ya apa namanya agraris, jadi ada penanaman apa namanya peningkatan usaha pertanian. Revolusi hijau, kalau yang biru adalah pengoptimalan sumber daya dari laut, perikanan dan yang lain dari laut. Jadi revolusi hijau dan biru itu tujuan utamanya sebenarnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan makanan di Indonesia, karena semakin lama orang Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Jadi, dilakukan revolusi hijau dan revolusi biru. Nah, apakah berhasil? Adakah kendala dan yang lain? Nah, silakan teman-teman nanti baca. Saya tidak mungkin memberikan itu dalam perkuliahan ini secara bersama dengan rekayasa genetika karena memang waktunya tidak cukup, sehingga itu saya tulis sebagai suplemen. Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah pangan rekayasa genetika. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa waktu ke belakang ini tahu ada GMO, ya, genetically modified organism, gitu, organisme atau pangan, bahan pangan atau hewan atau tanaman yang genetikanya direkayasa, ada modifikasi genetika untuk mendukung sesuatu yang ingin kita kejar. Nah, ini nanti komponen kita akan ngobrolin soal ini semua, dari definisi dan konsep dari GMF, terus contoh-contoh produknya yang ternyata ada di sekitar kita nih. Terus ada nggak sih keunggulan dan kelemahan dari produk tersebut, terus sisi keamanannya bagaimana. Keamanan maka nanti berkaitan dengan regulasi di Indonesia atau di dunia, misal itu bagaimana sih untuk produk-produk GMF seperti ini. Nah, sebagai salah satu pembuka, ini saya menampilkan ke kalian adalah salah satu tanda xerophthalmia. Xerophthalmia itu adalah tanda ketika seseorang KVA, kekurangan vitamin A. Jadi Indonesia itu sejak saya kuliah gizi sampai sekarang saya mengajar gizi, itu mengalami atau ada setidaknya 5 penyakit, 5 kondisi, 5 dampak akibat defisiensi gizi, akibat kekurangan gizi, ada 5. Yang pertama adalah kekurangan protein. Nah, penyakitnya nanti kondisi tersebut disebut dengan malnutrisi, kekurangan protein, atau KEP, kurang energi protein. Nah, atau nanti ada lagi dengan omongan gizi buruk. Nah, atau disebut juga ada beberapa lebih detail lagi, ada yang disebut dengan marasmus atau marasmik, ada yang disebut juga dengan kwashiorkor. Itu intinya sama, ya, kekurangan energi, kekurangan protein dalam jumlah yang lama.
Makannya itu aja. Makannya cuma mohon maaf, nasi tok. Nasi jagung terus. Nasi jagung garam, nah, gitu terus. Sehingga memang asupan proteinnya kurang. Asupan protein kurang yang dalam waktu lama muncullah itu yang tadi disebut dengan KEP, marasmus, kwashiorkor, gizi buruk, gizi kurang, itu tadi, malnutrisi. Nah, KEP. Yang kedua adalah ketika kekurangan asupan zat besi. Jadi pertama protein, yang kedua kekurangan zat besi. Di Indonesia ada kondisi itu, kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi yang berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Kita sebutnya sebagai anemia gizi besi. Anemia defisiensi besi, ADB, anemia defisiensi besi. Kemarin kita sudah apa namanya webinar ya soal itu ya kemarin Maret, anemia defisiensi besi. Ternyata anemia itu nggak cuma disebabkan karena defisiensi besi. Ada anemia karena defisiensi folat, ada anemia karena defisiensi vitamin B12, ada anemia bulan sabit, ada anemia makrositik, dan yang lain banyak sekali anemia. Tetapi yang paling sering dijumpai di Indonesia dan prevalensi atau jumlah penderitanya itu paling tinggi di Indonesia itu adalah anemia gizi besi atau anemia defisiensi besi atau anemia yang disebabkan karena kekurangan besi dalam waktu yang panjang. Jadi pertama kekurangan protein, kedua anemia gizi besi, yang ketiga kekurangan yodium. Nah, Indonesia tuh kekurangan yodium ternyata walaupun kita negara maritim. Kok bisa kekurangan yodium? Ya banyak. Nanti teman-teman akan belajar di semester-semester berikutnya. Kekurangan yodium disebut dengan GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, karena gangguan maka penyakitnya atau kondisinya nggak cuma satu macam, ada berbagai macam sindromnya. Orangnya pendek, orangnya kelenjar tiroidnya tidak berkembang, otaknya tidak berkembang, jadi relatif bodoh, tidak bisa fokus dengan baik. Pendek tadi ya sudah kreatin gitu ya, pendek. Kreatin itu pendek. Gampang sakit. Nah, itu jadi perkembangan otak, IQ, fisikal, terus sama perkembangan seksualitasnya itu juga tidak sama sekali tidak berkembang alias terganggu. Gara-gara hanya kekurangan yodium. Kok bisa kekurangan yodium? Banyak hal yang menyebabkan kita kekurangan yodium. Tadi apa? Protein, besi, yodium. Ya. Yang keempat adalah nih kekurangan vitamin A. Orang Indonesia tuh nggak kekurangan vitamin B, nggak kekurangan vitamin C, D, E, K, itu nggak. Ya ada kekurangan tetapi tidak banyak. Yang sangat masif adalah kekurangan vitamin A. Maka di bulan Februari dan Agustus di seluruh Indonesia ada yang disebut dengan bulan suplementasi vitamin A. Jadi balita-balita di seluruh Indonesia itu dapat kapsul vitamin A warna biru sama warna merah. Vitamin A dosis tinggi. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia kekurangan atau enggak, semuanya dapat. Pukul rata dapat vitamin A. Karena memang permasalahannya banyak banget. Dan kalau mau ngecek mahal. Dan harus sampai secara oftalmia dulu baru ketahuan. Oh, jebul kamu vitamin A-nya kurang. Nah, maka daripada bayar mahal untuk laboratorium atau nunggu sampai parah kayak gini, maka dibagikanlah suplementasi vitamin A. Nah, yang kelima, kalau tadi 1-4 itu adalah defisiensi, yang kelima itu ternyata adalah kelebihan. Kalau tadi 1-4 adalah kekurangan, yang nomor 5 ini adalah kelebihan. Yaitu adalah kelebihan energi. Apa itu kelebihan energi? Jadinya obesitas. Jadi Indonesia itu mengalami permasalahan gizinya itu banyak. Ada kekurangannya ada, kelebihannya juga ada dalam kondisi bersamaan. Jadi tetangganya ada yang kurus-kurus, gizi buruk, penyakitan,
Ada tetangganya lain yang ternyata gendut-gendut juga penyakitan. Wah, gitu. Kita menghadapi berbagai masalah itu secara bersama-sama. Nah, kita mau fokus soal KVA ini. Sebentar. Nah, untuk membantu mengatasi permasalahan karena kekurangan vitamin A, tadi saya sampaikan bahwa ada tablet suplementasi vitamin A untuk bayi balita. Padahal yang kena KVA nggak cuma bayi balita, anak remaja, dewasa, lansia, ada banyak yang kekurangan vitamin A. Tetapi mereka tidak eh, tapi mereka tidak mendapatkan tablet itu tadi. Sedangkan sumber vitamin A yang paling baik, ya, awas kalau kalian bilang sayuran buah, itu sumber vitamin A, tetapi miskin, gitu ya. Jadi sumber vitamin A yang baik justru adalah hati, hepar. Itu ternyata sumber vitamin A yang paling baik. Tapi memang konsumsinya kurang. Jadi vitamin A yang paling baik dari situ, bukan dari wortel, bukan dari tomat, bukan dari apa. Ya ada, tetapi tidak banyak. Nah, paling banyak adalah dari hepar. Nah, karena itu agak sedikit susah dikonsumsi oleh kita, maka ini nih, dikembangkanlah upaya genetik bagaimana orang Indonesia itu makan apa tuh? Beras. Oh ya sudah. Bagaimana kalau dengan makan beras, secara otomatis dia juga makan vitamin A gitu. Padahal beras itu miskin vitamin A. Nggak ada vitamin A-nya bahkan. Nah, maka bikin vitamin A di dalam beras ini. Sebentar saya disebut di dalam webinar. Sebentar, tolong di mute sebentar 5 menit. Oke, mohon maaf ya karena saya nyambi mewakili stiker. Ini tadi, maka seperti capturean di Instagram ini, Indonesia ternyata bikin nih bersama tim-tim ilmuwannya, bukan nasi kuning yang kita jual, yang banyak dijual itu bukan, tetapi secara alami berasnya itu mengandung vitamin A atau mengandung beta karoten. Kalau nasi kuning yang kita konsumsi, misalnya tadi pagi saya sarapan nasi kuning. Nah, nasi kuning itu kan dia kuning karena adanya kurkumin, kunyit. Tapi kalau yang teman-teman lihat di layar ini adalah dia kuning karena mengandung beta karoten. Padahal secara genetiknya enggak. Jadi ya kita mengutak-atik materi genetik di dalam bahan panganan
karena kita ingin orang Indonesia atau siapapun itu yang makan beras itu bisa makan beta karotin juga. Ini cuma salah satu contoh. Kenapa ya? Karena banyak sumber vitamin A yang sebenarnya secara alami itu ternyata justru nggak dikonsumsi. Banyak kendalanya. Beta karoten banyak di sayur dan buah, tapi males orang makan sayur dan buah. Orang Indonesia, kalau kamu tahu ya, Riskesdas 2018 bilang orang Indonesia yang cukup makan sayur dan buah itu hanya 4,5%. Jadi dari 250 juta jiwa atau 270 juta jiwa ini di seluruh Indonesia itu yang makan sayur dan buah cukup setiap hari hanya 4% saja. Pertanyaannya, apakah di 4% ini adalah mahasiswa gizi, orang kesehatan? Nah, kita nggak tahu. Jangan-jangan kita sebagai orang gizi makan sayur dan buahnya masih kurang setiap hari. Berapa batasnya? Ya, sayur 250 gram setiap hari, buah 150 gram minimal. Nah, orang Indonesia di bawah itu setiap hari. Kamu mungkin makan sayur, tapi apakah dalam minggu ini, Senin sampai Rabu, sudah makan buah? Berapa banyak? Nah, jangan-jangan, oh baru sekali Pak, pisang, itu pun kecil, kemarin hari Senin. Oh, berarti kamu mendukung riset tadi. Salah satu orang yang kekurangan buah. Nah, beta karotinnya buah dari sayur itu juga. Berikutnya sumber vitamin A yang lain adalah dari daging, dari hati ayam, hati sapi, gitu ya. Itu paling tinggi. Nah, ternyata itu juga kurang di kita. Oke, nah selanjutnya juga orang Indonesia itu konsumsi gulanya tinggi. Tetapi kalau mengandalkan tebu yang ditanam secara konvensional, nunggu dia tunas terus ditancapin. Tumbuhnya kadang kalau hujan, kalau panas kurang dan yang lain jadi nggak optimal, maka ya hasilnya segitu-segitu aja. Tebunya kurus-kurus, ketika diperas gulanya sedikit, maka dikembangkanlah itu tebu. Sebentar, gizi disebut sebentar. Oke, mohon maaf ya, karena tadi ini hukum gizi disebut. Nah, ini maka dikembangkanlah tebu transgenik. Nah, tebu transgenik itu yang gimana? Ya, yang mau kita harapkan tuh apa sih? Tebunya gendut-gendut, masa tanamnya pendek, jadi gampang dipanen, cepat dipanen. Terus mungkin rasanya lebih manis, kandungan gulanya lebih banyak, ya itu yang faktor-faktor yang kita pingin. Itu kita setting di tebu yang diedit, dalam tanda kutip diedit genetikanya. Gitu. Nah, ini kemarin siang nih, 13 April jam 2 siang, saya mendapatkan data ini. Nah, saya mendapatkan ini nih, data dari Worldometers sampai detik kemarinnya, siang kemarin itu berapa sih masyarakat di dunia? 7,8 miliar, luar biasa. Dengan sehari kelahiran 200.000, kematian 90.000, dan angka pertumbuhannya berapa? Ini seluruh dunia. Nah, ini kalau teman-teman nanti klik link ini, klik link ini,
otomatis akan ini real time, jadi setiap detik berubah angkanya, naik turun naik turun naik turun. Nah ini saya capture dalam waktu bersamaan, kena nih 7,8 miliar di Indonesia dan di dunia ada 7,8 miliar. Nah mereka tuh nggak semuanya puasa, meskipun ini bulan puasa tidak semuanya puasa, mereka semua butuh makan, dikasih makan dan harus tetap makan biar tetap hidup. Maka ada kebutuhan makanan yang harus dipenuhi. Nah, maka pemerintah khususnya Indonesia gitu ya, kemarin bikin revolusi hijau. Nanti teman-teman baca di materi suplemennya. Tapi ternyata gagal. Revolusi hijau ternyata gagal. Dulu pernah nih era Soeharto ya, era Soeharto berasisasi, padinisasi. Jadi seluruh di Indonesia tuh harus nanam padi. Wah. Orang Papua yang biasa makan jagung mungkin, singkong mungkin, ada apa namanya sagu, harus makan nasi, harus nanam padi. Padahal bisa jadi tanahnya nggak cocok. Orang Kalimantan yang tanahnya adalah gambut harus nanam padi. Orang Maluku harus nanam padi. Orang Nusa Tenggara yang iklimnya kering harus nanam padi. Kayak orang Jawa, semuanya harus nanam padi karena harus makan beras. Suatu saat 1, 2 tahun, 3 tahun, wah Indonesia surplus beras. Semuanya bikin beras dan semuanya bisa produksi beras. Maka saat itu kita bisa bantu-bantu orang, bantu-bantu negara lain. Bantu waktu itu ada bantu dari Afrika, bantu dari negara mana yang sedang bermasalah. Ethiopia dan mana butuh beras, oh kami bantu. Waktu itu gitu. Surplus beras. Tetapi tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Ya karena memang idenya nggak cocok. Nusa Tenggara nggak cocok buat nanam beras. Bisa, tetapi nggak cocok. Mereka cenderung kering. Papua juga sama. Nah, maka akhirnya gagal. Dan dampak itu kita terasa sampai sekarang. Ada stigma belum makan kalau belum makan nasi. Itu muncul itu. Mau orang Jawa, mau orang Papua, Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara, itu tertanam betul. Kalau belum makan nasi, ya belum makan. Kalau makan Indomie, ya pakai nasi. Kalau makan ketela, ya pakai nasi. Walaupun nggak seberapa, harus ada nasi biar pantas, kasarnya gitu. Sehingga ada ketergantungan dengan nasi, ketergantungan dengan beras. Padahal produksinya semakin lama semakin kurang. Mereka tidak bisa mendapatkan beras bikin sendiri. Wah, ini Corinus malah baru masuk nih. Padahal tak pikir bisa masuk dari tadi. Nah, akhirnya teman-teman dari Papua, dari Nusa Tenggara, Kalimantan, dari Maluku, dari Sulawesi Utara misalnya, mereka nggak bisa nanam beras dengan lancar, padahal kebutuhannya tinggi. Akhirnya harus minta beras dari mana-mana. Ngirim dari Surabaya, ngirim dari Makassar, ngirim dari Bali, dari Jawa, dan yang lain. Padahal di Jawa, sawah sudah jadi perumahan. Maka Indonesia kemarin, minggu kemarin kalau teman-teman ngikutin, ternyata nggak cuma Corinus, cuma baru masuk. Ternyata minggu kemarin heboh tuh di Indonesia. Kenapa? Kita masih ada rencana untuk impor beras, impor garam, sama impor bawang kalau saya tidak salah. Rame kemarin di Twitter. Ini karena ini. Dan itu dampaknya sampai sekarang ini nih. Dampaknya sampai sekarang dari dulu. Kalau dulu mengizinkan orang Papua ya sudah makan yang biasanya dimakan orang Papua apa sih? Sesuai dengan kearifan lokal, bakar batu, misalnya gitu. Apa sih kekhasan mereka? Jangan paksakan mereka harus makan sesuatu yang orang Jawa makan. Orang Maluku, orang Nusa Tenggara juga sudah. Makan jagung goseng ya sudah. Karena itu sudah kebiasaan mereka, itu budayanya mereka, itulah. Jangan memaksakan harus makan beras, harus makan nasi, gitu jangan. Tetapi ini karena
sudah jadi kebudayaan sejak lama, sehingga ya kalian yang terlahir di era 2000 ya makan nasi. Nah, berikutnya ada revolusi biru juga, ini juga ada kendalanya. Maka untuk membantu agar orang bisa tetap makan, ada disebut dengan produk-produk bahan makanan ini direkayasa secara genetika. Dan ternyata itu juga pro kontra. Ada yang mendukung, ada yang melawan. Ini sebagai informasi, kebutuhan kedelai di Indonesia adalah 2,7 ton. Maaf, 2,7 juta ton metrik kedelai. Padahal kita makanan utamanya bukan kedelai, tapi tempe tahu itu adalah salah satu menu utama di Indonesia. Produksi kita 2,7 juga. Jadi permintaannya 27 juta, produksinya juga 2,7 juta. Jadi mau nggak mau pas. Maka kadang ketika harga kedelai naik atau kedelai mengalami kelangkaan, lagi itu pasti langsung masuk TV. Tempe yang tadinya seukuran tangan misalnya jadi separuh. Tempe mendoan yang tadinya tipis jadi tipis banget. Cuman tempe mendoan, tempenya tipis, tebel di tepungnya, misalnya kayak gitu. Padahal kita nggak makan kedelai secara rutin, tapi ternyata kebutuhan kedelai tinggi banget. Berikutnya jagung. Orang Indonesia tuh nggak makan jagung secara umum ya. Nggak makan jagung, makannya adalah nasi. Tetapi ternyata kebutuhannya adalah 7,5 juta ton metrik. Buat apa? Ya nggak tahu. Buat makan burung dara, buat bikin jagung, buat bikin tepung maizena, buat bikin ini itu. Dan produksinya hanya 3,5 ton. Maaf, 3,5 juta ton. Maka sisanya ya apa? Impor. Belum lagi, kalau teman-teman tahu, tanaman jagung aslinya, satu pohon itu satu jagung. Jadi satu pohon, satu batang, itu jagungnya satu. Aslinya itu tuh, satu batang, satu jagung. Kecil lagi. Nah, maka dilakukan rekayasa genetika, gimana caranya satu batang jagung itu berbuah jagung 3, maka ada namanya biji 3. Nah, jadi satu batang pohon jagung akhirnya yang tadinya cuma 1 ini jadi 3. Jadi kan lumayan. Nah, ini adalah penjelasan dari GMO, PRG, pangan rekayasa genetika atau GMF. Ya, ini adalah definisinya, terus konsepnya seperti apa sih, teman-teman bisa baca. Dan nggak cuma tanaman ya, nggak cuma tanaman, tetapi hewan juga ada. Ikan itu juga ada. Bahkan termasuk bakteri itu juga ternyata direkayasa. Karena memang kita butuh itu. Nanti akan ada beberapa contoh gambar yang menjelaskan contoh-contoh ini. Makanan-makanan dengan keragaman hayati gitu ya, tanaman dan hewan dan bakteri yang dimodifikasi secara genetik. Nah, ini kemarin kalau teman mengikuti, harga cabai itu sampai mengalahkan harga daging katanya. Semuanya susah makan cabai, padahal nggak semuanya perlu dikasih cabai. Tetapi orang Indonesia tuh tergantung banget dengan cabai. Kalau nggak pakai sambal itu ada yang kurang. Harus ada sambal. Masak tuh harus pedas. Maka kemarin kena masa penghujan yang lama sehingga tanaman banyak yang rusak, sehingga produksi cabai kurang, kebutuhannya tetap tinggi, juga harganya naik. Tapi di sisi lain, ada daerah-daerah yang tidak ada bermasalah dengan stok cabainya, sehingga dia bisa menjual dengan harga tinggi. Kemarin saya nonton TV, ada beberapa petani gitu ya di wilayah Jawa Timur, dia bisa beli motor baru, bisa perbaiki rumah hanya gara-gara kebun cabainya itu nggak rusak karena hama, nggak rusak juga karena iklim. Jadi dia bisa panen, biasanya panen harga 15.000, 30.000, dia bisa jual dengan harga 150.000. Wah, untung berkali-kali lipat. Ratusan juta mereka untungnya. Tapi ini kemarin saya cek, tanya ulang,
Tanya ke beberapa pedagang, ternyata harga cabai sudah turun lagi jadi 60 atau 50 ribu kok di Yogyakarta. Tapi nanti mungkin ketika mau lebaran gitu ya, naik lagi pasti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar itu juga ada orang petani tomat itu, lihat kering-kering kayak gitu, tomatnya kecil, nggak enak, panennya sedikit, mati kabeh, mati semua, rusak. Ini bulan April harusnya sudah panas dari kemarin Maret, tapi ternyata Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan itu masih menunggu topan, apa ya namanya, topan Odet, siklon gitu ya. Siap-siap nih, rusak semua panen-panen, siap-siap, sudah disuruh siap-siap sama Gubernur Ganjar kemarin. Nah, dan kemarin ternyata teman-teman di Nusa Tenggara juga mengalami musibah yang sama. Ada banjir, ada badai, dan tentunya apa panenan, pertanian semuanya rusak semuanya, sehingga gagal panen. Gampang rusak penyakitan, misalnya kena hama sedikit, cabai jadi kering, nggak bisa dipanen, nggak laku. Akhirnya banyak kecurangan, cabai dikasih pilok, cabai hijau di pilok merah, jadi harganya bisa naik. Nah, maka ada ide bagaimana cara agar sekalipun musim kemarau, musim penghujan itu tidak teratur, bagaimana cara agar tanaman itu punya sifat unggul. Bagaimana cara agar dia itu nggak gampang sakit, nggak gampang terkena hama, gitu ya. Tahan dengan kekeringan, dan kalau panen banyak. Nah, itu sifat-sifat keunggulan yang diharapkan. Nah, itu sifat-sifat keunggulan yang diharapkan. Maka muncullah transgenik. Kalau di sini di gambar ini ada apa ya? Ada contoh atau simulasi tomatnya disuntik sama alat suntik. Meskipun sebenarnya bukan itu yang dilakukan, bukan itu. Tapi itu adalah contoh simulasi bahwa biar tomatnya seger, biar tomatnya banyak, biar tomatnya gemuk, biar tomatnya awet, biar tomatnya tahan penyakit, dikasih obat dalam tanda kutip. Karena sebenarnya yang disetting adalah benihnya, sejak benih. Nah, ini sejarahnya. Adanya ide tentang transgenik itu sudah muncul sejak tahun 77 karena menganggap populasi manusia sejak 30-40 tahun lalu itu sudah mulai meningkat, dan bisa diprediksi, wah ini nanti kesusahan kita memenuhi kebutuhan makanannya mereka semuanya, ini kesusahan. Maka sudah mulai diadakan penelitian-penelitian di Amerika Serikat misalnya. Di sini mereka bikin, karena tanahnya, iklimnya cocok nih ya buat nanam jagung dan kedelai, bukan beras ya. Amerika nggak cocok bikin beras, Amerika nggak cocok nanam padi, maka mereka cocok nanam karena kering, iklimnya kering, mereka cocok nanam jagung sama kedelai. Mereka berkembangkanlah tuh jagung dan kedelai. Sampai sekarang ini Amerika mendominasi produksi jagung dan kedelai di seluruh dunia. Jadi mereka menjadi produsen utama kedelai, termasuk kita mengimpor kedelai juga dari Amerika, mengimpor jagung juga dari Amerika. Walaupun kita juga produksi jagung, tapi nggak seberapa. Jagungnya kecil, kurus, nggak enak. Kedelainya itu kan kedelainya juga nggak enak kalau dibuat tempe. Jadi kalau teman-teman makan tempe itu sebenarnya kedelai impor. Karena kedelai lokal itu kalau dibikin tempe, baunya langu, nggak enak. Sensasi makannya tuh nggak enak. Ada cita rasa yang nggak enak kalau pakai kedelai lokal. Kecil-kecil lagi. Dan relatif jatuhnya lebih mahal. Nah, di Indonesia bagaimana? Ini dia. Di Indonesia itu peningkatan penduduk itu tinggi banget. Apalagi ini pandemi. Katanya pandemi banyak yang meninggal, tapi ternyata banyak ibu hamil di pandemi ini.
banyak laju pertumbuhan penduduknya gara-gara pandemi itu justru meningkat. Nah, padahal di sisi lain kita semua ini butuh makan. Maka mau nggak mau, ya kebutuhan makan itu meningkat. Di sisi lain, lahan pertanian sudah turun. Teman-teman besok kalau berkesempatan berangkat ke kampus ya, ke Stikes gitu, sebentar. Saya ada disebut. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ya, saya sambil-sambil. Nah, kalau kalian nanti ke kampus gitu ya untuk praktik IBM lanjut, untuk praktik ada gizi kuliner gitu ya. Itu kalau kalian lihat kampus kita itu dengan mall di Yogyakarta ya, ada mall Lipo itu cuma 5 menit. Dari mall Ambarukmo itu cuma ya 5 menit sedikit lah. Dengan mall Hartono 5 menit. Jadi benar-benar di tengah kota. Tetapi tahu nggak, 5-7 tahun yang lalu, kanan kiri kampus kita ini adalah sawah. Dari kampus kita ke mall-mall tadi, itu harus melewati sawah dulu. 7 tahun yang lalu. Dan sekarang, entah itu sawahnya di mana. Sudah nggak ada. Semuanya jadi perumahan, kos-kosan, apa namanya, bangunan-bangunan besar, bahkan hotel dan yang lain. Jadi di kampus kita itu sebelahnya sudah ada hotel 2. Padahal tadinya itu adalah sawah. Nah, maka betul itu penyusutan lahan pertanian. Itu terjadi di sini. Bagaimana dengan tempat lain? Nah, bisa jadi banyak sekali. Jadi yang tadinya jadi lumbung pertanian, sekarang enggak. Sekarang banyak yang sudah dialihfungsikan. Semakin lama juga air bersih jadi susah aksesnya. Ada juga energi fosil kayak minyak, batu bara, ya, semakin lama semakin habis. Nah, terus produktivitas tanamannya semakin lama semakin rendah. Yang tadinya bisa panen 2 kali dalam 1 tahun atau 3 kali dalam 1 tahun, sekarang enggak. Butuh waktu lebih lama lagi untuk panen. Dan di sisi lain, ternyata negara-negara lain itu sudah memproduksi sembako yang kita butuhkan dalam jumlah yang besar. Amerika tadi saya disebutkan sudah produksi kedelai, sudah produksi jagung, sudah produksi tebu dengan cara genetik ya, sehingga produksi mereka itu luar biasa besar. Maka mau nggak mau kita impor dari mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri, kalau mau tiru-tiru ya, kita masih berkembang risetnya. Kita masih sampai tahap riset, belum sampai tahap menanam sendiri. Padi kita masih riset. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ada yang kalau di Jawa itu ada padi delanggu,
Ada padi rojo lele, ada padi IR, ada padi super, ada padi gogo, dan yang lain. Oh, mana sih yang awet dengan cuaca yang berubah-ubah? Mana sih yang awet dengan kondisi kering? Mana sih yang awet dengan kondisi banjir? Malah ya. Karena kita sering banjir. Mana sih yang awet dengan hama wereng atau apapun itu? Nah, mulai dikembangkan. Tapi memang belum menjadi produksi massal secara nasional. Kedelai kita coba sedikit-sedikit, dan teman-teman tahu kita itu konsumen gandum. Ya, kita nggak makan gandum, tetapi kita makan produk olahan dari gandum. Jadi kita, padahal di sisi lain tanah kita nggak cocok nanam gandum, tapi kita konsumen gandum terbesar, salah satu konsumen gandum terbesar di dunia, karena kita makan mie instan. Jadi mie instan itu kan diproduksi dari terigu, dan ternyata Indonesia itu bukan produsen terigu. Nggak cocok itu. Tanah Indonesia itu nggak cocok ditanami gandum. Nah, gandum kita masih impor. Nah, tetapi sudah ada mulai, ini harus masih dalam tahap riset ya, di Salatiga sana, ya, UKDW, itu mereka punya lahan sedikit gitu ya, untuk mengembangkan ini, gandum. Gandum khas Indonesia. Harapannya itu bisa ditanam masif sehingga gandum bisa menjadi memenuhi kebutuhan nasional. Tetapi ya sama, itunya nggak cocok. Gandum itu cocoknya di iklim 4 musim, kita kan cuma 2 musim. Pepaya juga, ternyata pepaya ini adalah transgenik. Ada yang pepaya gede banget itu, yang dijual di Indomaret, itu transgenik. Ada kentang juga transgenik. Padahal kita bukan konsumen makan utamanya kentang, bukan ya, tetapi ternyata kentang itu permintaannya tinggi. Ubi jalar, tebu, dan juga tomat. Nah, ini saya baru dapat kemarin nih. Petani di Cianjur itu mereka menanam jagung yang warna-warni seperti ini. Jagung itu nggak cuma kuning ternyata. Ada warna-warna kayak pelangi gini, kayak batik ya. Sampai dari hitam, merah, oranye, putih, kuning, ungu, biru. Banyak sekali. Dan ternyata ketika dikawin campurkan, warnanya makin bervariasi. Menarik gitu ya. Nah, ini dia ditanam. Teman-teman bisa baca laporan yang saya capture dari Kompas kemarin. Kalau kita lihat nih, kalau jagung biasa yang warnanya kuning di pasaran gitu, apalagi jagung putih gitu ya, jagung putih ini cuma 2.000 sekilo. Tetapi jagung pelangi ya, dia bilangnya jagung pelangi, bisa 10.000, hampir 10.000 per kilo. Jadi luar biasa, peningkatan tinggi banget nih. Jadi kalau mau kalau mau dapat uang lebih banyak, petani ayo coba yuk nanam jagung warna-warni ini misalnya gitu. Jadi sebenarnya masih jadi peluangnya luar biasa banyak. Satu itu, harganya bisa naik. Yang kedua, ternyata kalau jagung biasa itu butuh sampai 4 bulan baru bisa dipanen, jagung warna-warni ini ternyata 2 bulan sudah bisa panen. Jadi kan hemat waktu, lebih cepat dapat uang, lebih menguntungkan, dapat uangnya makin banyak lagi. Jadi sangat punya ekonomis tinggi. Ini juga yang teman-teman bisa lihat. Kalau semangka, ya semangka itu harusnya ada bijinya. Jadi kalau makan semangka itu sedih saya dulu, karena bijinya banyak. Jadi harus hati-hati dalam menggigit dan yang lain. Tapi sekarang dikembangkan. Orang tuh nggak makan biji semangka. Maka kalau makan ya pengen dengan terburu-buru terus bisa semuanya habis gitu. Harapannya itu. Tetapi terganggu dengan adanya biji. Maka disetting bagaimana agar semangkanya nggak usah berbiji. Jadi gen biji dari semangka itu dihilangkan. Maka muncul ini, benih semangka tanpa biji. Jadi benih semangka tanpa biji. Nah, jadi ada manfaat-manfaat nih yang ingin diharapkan dengan pangan rekayasa genetika.
Mulai dari tanaman ini lebih tahan dengan hama, tahan dengan penyakit, tahan dengan virus, jadi nggak gampang sakit. Yang kedua adalah karena dia tahan penyakit, tahan hama, kita nggak perlu mengeluarkan uang banyak-banyak untuk beli pestisida. Pestisidanya dikit aja karena tanamannya sudah kebal. Yang kedua adalah mereka juga kebal dengan herbisida. Herbisida itu adalah semprotan gitu ya, obat yang hanya membunuh gulma, hanya membunuh rumput liar, hanya membunuh ilalang, tetapi tanamannya nggak ikut mati. Nah, kadang kalau kita nyemprot-nyemprot tertentu gitu ya, yang pengen kita matikan adalah gulmanya, tanaman liarnya, tapi ternyata tanaman kita ikut mati. Nah, maka untuk yang genetik kayak gini, tanamannya yang mati adalah tanaman liarnya saja. Tanaman kita walaupun ikut tersemprot, itu ternyata dia nggak mati. Jadi disetting seperti itu, jadi sama sekali nggak alami lagi. Sudah kita pengen apa, nah kita setting itu. Misalnya. Tahan kekeringan juga. Jadi cuma butuh air sedikit, pupuknya sedikit. Dia tetap bisa hidup, tetap bisa panen banyak, lebih cepat panen lagi. Dan rasanya enak. Apa sih yang pengen diunggulkan? Oh, rasanya enak. Jadi dia pengen ada rekayasa genetik di sini. Sifatnya sudah tidak alami lagi. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, potensi yang kedua adalah kita juga bisa menambahkan zat gizi tertentu. Jadi kalau tadi misalnya jagung gitu ya, jagung itu kan relatif miskin gizi sebenarnya. Jadi informasi buat teman-teman, kenapa sih lebih dipilih nasi? Karena nasi itu ternyata kandungan gizinya lebih banyak dibandingkan jagung secara umum. Jadi jagung sebenarnya miskin gizi sebenarnya. Tetapi ya dia memang kaya terhadap asam amino tertentu. Lebih kaya serat ya. Tetapi untuk kondisi yang lain, vitamin yang lain, jagung sebenarnya miskin. Nah, maka muncul, saya kembali lagi sebentar ya. Nah, ini misalnya di sini jagung warna kuning atau warna putih itu relatif miskin gizi. Maka dengan adanya warna-warni seperti ini mereka mengandung gen warna ungu ini berarti ada antosianin, warna merah ada karoten, ada warna kuning ada warna-warna. Itu kan identik dengan zat gizi tertentu. Identik dengan fitokimia tertentu. Kayak di pertemuan kemarin sebelumnya tentang antioksidan, warna di dalam makanan itu identik dengan kandungan zat gizi. Sehingga ada semangka warna kuning, ada semangka warna merah. Itu kandungan gizinya beda. Walaupun sama-sama semangka. Melon juga sama, ada melon kuning, ada melon yang agak kehijauan. Buah naga ada yang warnanya putih, ada warnanya ungu. Termasuk juga jagung. Beras, beras merah, beras coklat, beras hitam, beras putih. Itu beda semua. Kandungan gizi mikronya. Maka ada pangan transgenik yang dikembangkan untuk meningkatkan zat gizi tertentu. Ada juga pertumbuhannya biar lebih cepat, jadi lebih cepat panen. Dan kedua, kalau sudah dipanen, kalau disimpan itu nggak bikin cepat busuk. Jadi dia punya masa simpan yang lebih lama.
Terus ya apa yang pengen diunggulkan apa sesuai dengan kebutuhan itu tinggal disetting. Misalnya yang namanya kentang atau sorry bukan kentang saja, makanan yang digoreng gitu ya, itu ternyata ketika dia dipanaskan dengan minyak itu terbentuk terbentuk zat-zat karsinogenik, jadi bikin kanker makanan yang digoreng itu sebenarnya. Nah, padahal orang luar negeri senang banget itu makan kentang goreng. Tapi mereka tahu itu sebenarnya berbahaya. Nah, bagaimana caranya agar kesukaan saya ini, kegemaran saya ini, budaya saya ini aman? Nah, maka mereka men-setting bagaimana caranya agar kentangnya itu kalau nanti digoreng, itu produksi zat yang bikin kanker itu jadi sedikit dibandingkan kentang yang sebelumnya. Nah, jadi ini rekayasa genetik itu dianggap sebagai sesuatu ide mutakhir, ide yang cerdas untuk menghadapi produksi makanan di masa depan itu yang kurang. Kok bisa kurang? Ya karena cuaca, karena makin lama makin banyak penyakit tanaman dan yang lain dan kita kadang nggak ngerti ke depan itu bakal ada apa. Kita bisa men-setting agar mereka produksinya adalah mereka punya sifat yang unggul. Nah, apakah aman? Sekarang pertanyaannya adalah apakah aman kalau itu tidak alami? Karena alaminya kan nggak kayak gitu. Nah, apakah aman? Penjelasan sama. Oke. Apakah aman? Nah, ini ternyata riset juga terus-menerus berkembang gitu ya. Karena penelitian bikin pangan transgenik berkembang, maka penelitian lain untuk menguji tingkat keamanannya itu juga berkembang dan ternyata banyak ditemukan orang-orang itu justru alergi terhadap makanan-makanan transgenik tertentu gitu dan bersamaan dengan perubahan genetik yang kita setting, kita lakukan, kita tidak menduga ternyata ternyata ada gen-gen lain yang muncul, gen-gen lain yang tadinya nggak ada kok jadi ada, yang tadinya aman jadi nggak aman, itu bisa saja terjadi karena kesalahan kita dalam melakukan rekayasa genetik muncul beberapa genetik lain yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah ini yang potensi-potensi seperti ini kalau kita konsumsi malah jadi berbahaya. Sebentar ya. Oke. Nah, selain genetik yang muncul, genetik baru yang muncul yang ternyata itu tidak diduga, tidak diharapkan ada kok ternyata ada. Bisa jadi adanya zat gizi lain yang hilang. Kita berharap tadi ya misalnya beras. Beras itu normalnya warnanya putih. Normalnya secara umum. Tidak ada beta karotennya. Tetapi tadi di slide pertama ada pengembangan nasi beras yang mengandung beta karoten sehingga warnanya kuning. Beta karotennya jadi tinggi, tetapi bisa jadi dia juga kandungan misal kandungan vitamin B-nya malah justru turun, kandungan zat gizi yang lain itu malah justru turun. Nah, kita kadang fokus pada beta karoten tapi yang lain malah justru turun. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah gara-gara produk tanaman kita transgenik tadi adalah tahan hama, tahan virus, tahan bakteri, tahan sama wereng, tahan sama jamur.
anti kekeringan dan yang lain, jadi benar-benar tangguh, super power, dia justru jadi resisten dengan antimikroba yang alami. Padahal antimikroba alami ini dibutuhkan untuk ya itu tadi saling tanaman itu justru bisa dikendalikan pertumbuhannya itu dengan sesuatu yang bersifat alami. Yang namanya tanaman kalau kita makan kalau kita beli itu ya kalau ada uletnya bagus. Tapi gara-gara tanaman ini direkayasa, ulet saja nggak mau di situ. Lalat aja nggak mau buat hinggap di sayuran tertentu. Ulet nggak mau menggigit kubis yang direkayasa genetik. Sehingga kubisnya memang cantik-cantik banget. Maka lama-kelamaan tidak ada lalat yang di situ. Ya kalau lalat, kalau misalnya kupu-kupu misalnya. Kalau misalnya serangga-serangga tertentu, lebah-lebah tertentu, maka bisa punah. Nah, sehingga ada banyak gerakan-gerakan untuk melawan rekayasa genetik. Janganlah kita makan produk genetik, karena ya itu tadi, penelitiannya masih berkembang, kita nggak tahu itu sekarang aman, 5 tahun ini aman, tapi ternyata dari bayi sampai dewasa dikasih tempe dengan kedelai genetik. Makan tahu, tempe dengan genetik, semuanya. Sampai sekarang, dan saya sangat yakin 99% tempe yang ada di sekitar kalian itu semuanya adalah hasil genetik. Kalau mau dengan tanpa genetik, kalian harus beli khusus di mall tertentu, yaitu tempe non-GMO, tempe organik. Nah, itu dia. Dan itu harganya lebih mahal. Dan kita jarang makan yang seperti itu. Sehingga kamu bayangin dari kecil sampai sedewasa ini makan genetik terus. Kita nggak tahu kalau kita jadi gampang sakit, itu bisa jadi gara-gara itu. Jadi banyak orang yang merasa ya itu menguntungkan, tetapi ternyata bagi kesehatan nggak aman. Dan untuk organisme asli khas daerah tertentu bisa saja hilang. Misalnya ini, gara-gara kapas itu digenetikkan, itu lebah nggak mau menyerbu bunga kapas, sehingga di wilayah tertentu lebahnya hilang, sama sekali hilang, nggak ada, sehingga kehilangan keanekaragaman hewan, ada kupu-kupu dan yang lain ternyata hilang semuanya. Nah, tanaman ini mungkin menjadi kurang tahan dengan beberapa hama sama lebih rentan dengan yang lain. Jadi misalnya tadi disampaikan bahwa padinya jadi lebih aman, lebih awet, lebih tahan mering dan yang lain. Tetapi bisa jadi jika suatu saat ada keong misalnya gitu, ada bekicot mampir ke sawah tersebut, peneliti waktu itu tidak men-setting tanaman ini awet atau tahan dengan bekicot. Nah, ada bekicot malah dia jadi santapan lesatnya bekicot. Nah, itu nggak tahu. Sehingga memang bisa saja dia tahan, bisa saja dia kebal dengan sesuatu, tetapi dia jadi rentan, ringkih, kurang tahan dengan sesuatu hal yang lain. Nah, tadi bisa menyebabkan alergi, gatal-gatal kalau makan produk tertentu. Bisa juga ternyata keracunan. Nah, terus adanya antibiotik juga karena memang biar tahan dengan bakteri, produksi tanaman tersebut, benihnya atau hewannya itu kita suntik antibiotik. Nah, kita mengonsumsi antibiotik itu tadi. Maka ketika kita sakit karena paparan bakteri, terus dokter ngasih antibiotik gitu ya, kita nggak mempan sama antibiotik yang dikasih dengan dari dokter. Gitu. Tadi zat gizinya juga ada yang zat gizinya naik, tapi juga risiko zat gizinya turun. Dan ini tadi gara-gara tanaman
gulma di sekitarnya nggak bisa tumbuh pada saat itu, maka bibit gulma dia akan belajar untuk lebih kebal dengan tanaman ini, sehingga akan memunculkan masalah lain, yaitu adalah kerusakan lingkungan, karena gulma yang muncul, tanaman liar yang muncul di sekitar lahan tanaman genetik, dia ikut-ikutan resisten terhadap tadi ada herbisida, resisten dengan penyakit. Harusnya ketika padi kena lereng yuk kering, rumput-rumput juga ikut kering karena memang dia nggak tahan secara alami. Tapi gara-gara padinya awet, rumput-rumputnya ikut-ikut bisa ikutan awet juga. Gitu. Nah, itu tadi yang penting adalah keanekaragaman hayati itu bisa sekali terganggu. Ini ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut karena memang masih dalam bentuk riset sehingga betul-betul harus diatur dengan baik. Teman-teman nanti bisa baca sendiri, termasuk dari BPOM juga ada peraturannya tersendiri. Nah, bagaimana sih kita membedakan produk-produk yang dikembangkan dengan GMF atau produk-produk yang organik selain tulisan organik? Karena sebenarnya kita nggak bisa pastikan apakah yang tertulis misalnya sayuran organik itu betul-betul organik atau enggak, kita nggak tahu. Buah organik itu organik, kita nggak tahu. Hanya karena dia mahal dan ada tulisan organik, maka kita ngomong oh itu organik dan kita yakin organik. Maka sebenarnya itu juga kita tricky ya, tidak selalu akan seperti itu. Nah, maka ada peraturan perundangan tentang label produk makanan. Ini mencantumkan keterangan kalau memang produkmu diolah dengan bahan-bahan yang diperkembangkan dengan GMF, ya sampaikan. Misalnya di sini salad dressing gitu ya. Salad dressing dia dibilang dia menggunakan minyak nabati. Minyak nabatinya dari kedelai, minyak kedelai pembuatan salad dressing. Nah, kedelainya ditanam secara GMF, kedelainya kedelai GMF. Maka ada informasi tentang ini. Atau kalau nggak ada informasi tentang ini, misalnya lewat buah, di sini ada digitnya di atas barcode. Ada 5 digit, diawali angka 8. Maka ini pasti apel ini adalah apel GMF. Atau misalnya di sini jeruknya ini adalah jeruk GMF. Kemarin gitu ya, saya uji coba tuh. Desember kemarin, Desember atau November, saya beli apel dari Cina. Warnanya hijau, kecil. Apelnya kecil, enggak gede mewah gitu, enggak. Apelnya kecil. Mungkin seukuran bola pingpong. Apelnya kecil. Saya tertarik, coba beli. Saya makan, oh enak. Karena apelnya itu baru datang waktu itu, katanya. Tapi saya nggak habis gara-gara setelah makan apel itu perut saya jadi sakit, jadi diare, besoknya malah jadi tidak bisa BAB. Saya tadinya berpikir, oh ini mungkin saya salah makan hal yang lain. Jadi saya melanjutkan makan apel itu karena saya belinya cukup banyak waktu itu. Tapi setiap kali makan itu gejala itu muncul, maka saya yakin sekarang, oh ini berarti permasalahan saya ini pencernaan saya terganggu gara-gara ada apel nih. Karena perbedaan makan yang lain dengan makan hari itu adalah apel. Maka sisa satu apel itu saya simpan sisanya. Sisanya itu saya simpan. Itu ya. Sisanya saya simpan. Saya diamkan sampai Maret kemarin. 3 bulan lebih di depan TV itu tidak berkeriput sama sekali, tidak jadi coklat sama sekali, gitu. Ya memang tidak terkelupas ya, tetap di kulitnya. Padahal itu sudah saya cuci, saya taruh di depan TV.
tidak berubah sama sekali. Jadi saya khawatir. Ini sebenarnya dari Cina luar biasa nih. Dia bikin apel bisa sangat awet 3 bulan di rumah saya. Di toko itu berapa bulan? Nggak tahu. Toko itu beli dari pasar, di pasar berapa bulan? Nggak tahu. Pasar itu dapat dari Cina selama perjalanan pakai kapal berapa waktu lamanya saya nggak tahu. Sehingga dari petani petik sampai saya makan itu sudah berapa lama apel itu berada, saya nggak tahu karena sangat awet. Nah, masih saya jadi khawatir. Saya kemarin memang tidak sempat memperhatikan adanya label ini karena memang di label itu sepertinya hanya ada gambar apel saja. Tidak ada barcode dan kodenya ini. Mungkin kode dan barcode-nya ada di dalam kardusnya, bukan di body apelnya itu sepertinya enggak, karena hanya ada gambar apel hijau. Nah itu jadi saya nggak tahu itu apelnya adalah ternyata genetik atau tidak, saya tidak tahu. Nah itu. Kalau dengan 5 angka tetapi di awal angka 9 itu dia organik gitu ya, tanpa ditambahi dengan genetik tertentu, tanpa dengan pupuk tertentu misalnya. Benar-benar genetik itu pakai angka 9. Tapi kalau ditanam dengan cara-cara biasa ya tetap dikasih pupuk, itu hanya saja benihnya itu tidak dengan genetik, ya, itu ada 4 kode angkanya di sini. Nah, kita sebagai ahli gizi aware lah, jangan ngomong, ayo makan buah, makan sayur, kita promosikan, tapi ternyata apa yang kita promosikan tidak lengkap. Ternyata buah yang mereka konsumsi, ibu kita konsumsi, nenek-nenek kita konsumsi, adik-adik kita mereka mengonsumsi ini, ternyata yang dikonsumsi adalah produk GM. Apakah itu aman? Ya, kita nggak tahu karena itu masih penelitian. Setidaknya saya membuktikan sendiri, itu awet itu 3 bulan. Sama sekali tidak ada keriput sama sekali. Nanti teman-teman boleh coba. Apelnya mirip seperti ini, mirip sekali seperti ini, tetapi kecil. Hanya ada tulisan gambar apel hijau. Tidak ada barcode-nya, tidak ada keterangan natural atau GMO-nya seperti ini, tidak ada. Ini misalnya produk kalengan, produk kalengan jagung pipil. Jagung pipil kalengan ada tulisannya. Jagung ini diproduksi dengan GMO. Tulisannya di kaleng. Jadi setelah melihat nutrition fact, setelah melihat teman-teman kemarin ada pelajaran tentang apa sih yang ada ditambahkan, mereka menambah pengawet kah, menambah pemanis, menambah pencipta rasa atau apa pewarna dan yang lain. Berikutnya adalah ngecek apakah dia diproduksi dengan GMO atau tidak. Ahli gizi harus aware, jangan cuma makan. Gitu ya. Nah, kesimpulan hari ini adalah ini tadi, GMO itu menjadi sesuatu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan makanan yang semakin lama semakin meningkat, karena semakin lama orang semakin banyak, keluarga semakin banyak, masyarakat semakin banyak, tetapi produksi makanan semakin sedikit. Nah, produksinya itu jadi kontroversi karena penelitiannya masih jangka pendek. Sekarang aman, besok aman, tahun depan aman, tetapi jangka panjang sampai mungkin keturunan kita, anak kita, cucu kita misalnya, kita nggak tahu. Nah, kalaupun ada produk transgenik yang ada di sekitar kita, maka harus ada labeling jelas bahwa produk tersebut memang transgenik. Harus ada jelas, labeling dengan jelas. Nah, berikutnya, tidak ada larangan. Yang ada adalah awareness. Yang ada adalah kebijakan dari masing-masing konsumen kita. Kamu lebih penting makan organik atau makan dengan transgenik? Silakan, itu pertimbangannya adalah di kita masing-masing. Kita sebagai ahli gizi, tadi saya sudah menyampaikan pemaparan saya, silakan itu kembalikan ke teman-teman semuanya. Saya jadi takut makan buah, saya jadi takut makan sayur, saya jadi takut makan ikan karena ternyata ada ikan transgenik juga ya. Jadi di Jepara ini, saya kembali sebentar ya. Saya ini di Jepara ini, di
di Jepara ini ternyata ada lele Barbie katanya. Lele Barbie karena warnanya bukan hitam tapi putih. Di setting dia, petani lele ini dia memodifikasi makanannya lele yang tadinya pakai uh, apa ya, daun gitu ya, ada potongan sayur, ada potongan kangkung gitu misalnya, ada potongan bayam, jadi masih hijau gitu diberikan ke lele. Nah, orang di Jepara ini memfermentasikan dulu tanaman atau sayuran tadi sehingga jadi coklat, jadi hitam, baru diberikan ke lele. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun lelenya jadi putih kayak gini, jadi pink kayak gini. Nah, saya sih geli yang lihatnya. Ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Ini aman nggak nih kayak gini nih? Lelenya defisiensi sayur nih, lelenya defisiensi klorofil. Karena dia makannya produk fermentasi sayuran yang sudah nggak hijau lagi. Dan ternyata berdampak pada tubuhnya lele. Dan apakah kalau kita makan itu juga akan berdampak pada tubuh kita? Even knows. Saya nggak tahu. Apa namanya, bisa jadi berdampak, tapi ya kita nggak tahu. Padahal lele adalah apa namanya, salah satu menu yang ada di mana-mana ya. Nah, dan ketika sudah digoreng, nggak tahu itu warnanya putih atau enggak, karena mungkin kulitnya sudah mengelupas, taunya ya daging lele gitu. Ternyata lele yang seperti itu. Nah ini juga nih, salmon. Amerika bikin salmon genetik. Ini salmon alami yang kecil. Salmon alami. Tetapi kalau kamu tahu ya, salmon itu bertelur di hulu, ya. Tapi setelah dewasa sedikit mereka pergi ke laut. Nanti kalau dia mau bertelur dia naik lagi dari laut, itu naik ke sungai. Jadi salmon itu lompat-lompat. Jadi kalau kalian nonton TV ada beruang nangkepin salmon, itu adalah salmon yang mau kawin, mau naik gunung dia, mau naik ke puncak gunung, ke hilir hulu dan naik ke hulu. Nah, jadi panen salmon itu susah karena nunggu dia datang dulu dari laut ke hulu baru bisa dipanen. Maka Amerika meneliti bagaimana caranya kita bikin salmon genetik, rekayasa genetik. Salmonnya jadi cepat gede, gede banget bahkan. Salmonnya lebih enak, lebih cepat panen, lebih cepat gede, lebih cepat atau mudah dikembangkan. Nah, ini muncullah salmon genetik pertama di dunia. Nih, salmon gede banget. Hasilnya cuma segini ya, salmonnya segini. Maka kan otomatis lebih menguntungkan. Nah, ini yang apa dikembalikanlah ke kita. Kamu mau makan lele? Nah, lele yang genetik, lele dumbo gitu misalnya. Ayam itu genetik loh, kalau jangan anggap dong. Ada ayam lehorn atau ayam negeri dengan ayam kampung. Ayam negeri itu 3 bulan sudah bisa 1,5 bulan sudah bisa disembelih. Tapi ayam kampung wah nunggu 4 bulan, 5 bulan dulu. Jadi kalau kamu lihat makan ayam instan, ayam goreng di pinggir jalan itu usia ayam balita itu kecil banget itu. 2 bulan kurang itu sudah siap potong. Cepet banget gedenya ayamnya. Ayamnya nggak gampang sakit, ayamnya cepet gendut. Gitu. Tapi ternyata kalau kamu lihat di peternakan ayam tuh, ayamnya cuma tiduran terus. Setiap hari disuntik vitamin. Mana ada ayam kampung suntik vitamin? Nggak ada. Ayam kampung yang main-main, eker-eker sampah, makan apapun dia dimakan. Jadi sehat, tetapi susah gemuk. Nah, maka dagingnya pun beda. Ayam kampung lebih banyak proteinnya, dagingnya lebih kenyal, digigit lebih susah. Jadi harganya lebih mahal. Tapi kalau ayam negeri enggak. Ayam negeri cepat panen, gendut-gendut, tapi di situ ada tambahan obat-obatan tertentu, ada rekayasa genetik tertentu sehingga dia bisa cepat gendut seperti itu. Dan kita mengonsumsi itu. Ya, kita jujur aja sekarang, siapa yang makan ayam kampung setiap hari rutin sebagai sumber protein jika dibandingkan dengan ayam negeri yang di mana-mana ada nanti CFC tapi C-nya ternyata condong catur fried chicken, itu
bukan California Fried Chicken, tapi condong campur Fried Chicken. Nanti ada JR, Jogja Fried Chicken, Jogja Chicken, ada Olive, bla 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 bla. Nah, itu sekarang diserahkan sepenuhnya. Nah, itu yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya. Matur nuwun buat 7 pertemuan. Kita bicara banyak banget. Saya harap apa yang saya berikan informasi ke teman-teman itu membuat teman-teman jadi lebih kritis, bukan jadi takut. Saya kayak ngajar itu pasti masih sesuatu yang menakutkan. Gitu ya. Makan apa jadi susah nih Pak Dian ngajar sesuatu, jadi nggak dari tahu jadi nggak tahu, jadi dari nggak tahu jadi tahu, tapi ternyata tahu kalau di sekitar kita banyak yang nggak aman, jadi susah mau makan apa. Nah, saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Silakan bisa kritis, silakan bisa menjadi edukator kesehatan yang baik buat keluarga, buat rekan-rekan semuanya. Jadi kita bisa sehat bareng. Saya sehat, kamu sehat, keluarga kita semua sehat, orang Indonesia juga jadi sehat. Itu dari saya di waktu untuk diskusi. Monggo jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dian, saya Rinda mau bertanya. Oke. Kalau misal kita sebagai konsumen gitu, apalagi sebagai ahli gizi, kalau dihadapkan dengan itu dua pilihan yang produk organik atau yang rekayasa genetik, prefernya tuh lebih pilih mendingan baiknya tuh ke mana ya Pak? Kita. Iya, sebagai Jadi gini, Rinda. Kamu, saya, kita semua itu perlu menyadari bahwa orang Indonesia itu makan sayur buahnya itu sedikit. Kita juga perlu menyadari, kita konsumsi protein itu sedikit. Kita lebih mengutamakan konsumsi karbohidrat. Orang miskin di Indonesia, itu kebutuhan makan uangnya, itu pengeluaran utamanya pertama adalah untuk beras, kedua adalah untuk rokok. Itu penelitian. Jadi orang miskin di Indonesia, spending money utama itu adalah untuk beras. Yang penting punya beras. Yang penting punya beras. Yang penting bisa makan. Entah nanti makannya nasinya itu pakai apa, sabodotoing. Nggak mikirin itu. Makan pakai garam jadi, makan pakai sayur jadi, makan pakai telur, puji Tuhan, alhamdulillah. Makan pakai ayam lebih syukur lagi. Tapi yang penting ada beras. Itu pola pikir orang Indonesia. Yang kedua adalah rokok. Sorry to say, itu tidak bisa diselesaikan dengan gampang. Kita yang penting nggak makan, nggak apa-apa, yang penting rokok. Itu orang miskin di Indonesia kayak gitu. Itu berdasarkan penelitian. Itu agak berbeda nanti ketika kita bicara dengan orang kaya. Secara ekonomik lebih tinggi, berbeda pola pikirnya. Pola konsumsinya juga berbeda. Nah, kita ditempatkan di dalam situasi seperti itu. Sudah miskin, pilihannya sedikit, kalaupun ada pilihan juga tidak terbeli, sedangkan informasi kesehatan kita sebagai edukator kesehatan, ayolah Pak makan sayur, ayolah Mbak makan sayur buah, makan sumber protein, jangan dibanyakin nasi, karena kamu sebenarnya nggak makan nasi ya nggak apa-apa. Kamu bisa kok makan ketela, makan jagung, dan itu nggak salah. Kenapa harus nasi? Nah, misalnya seperti itu. Jadi diutamakannya protein, tetapi proteinnya tidak terbeli. Karena harga protein alias sumber protein di Indonesia itu lebih mahal. Kalau kamu lihat kenapa orang jarang makan protein hewani, karena protein hewani di Indonesia lebih mahal. Kita makan protein nabati, tahu tempe, tetapi nilai protein yang berasal dari nabati di dalam tubuh kita itu nilai proteinnya rendah. Artinya jangan bangga makan tempe. Karena apa? Tempe ada proteinnya betul, tetapi penggunaan protein dari nabati di dalam tubuh kita itu bioavailabilitasnya rendah. Jadi nilai proteinnya itu rendah banget. Paling tinggi adalah daging. Daging sapi, nilai proteinnya itu bisa sampai 85. Koefisiennya. Di bawahnya nanti ada daging ayam, daging bebek, ada telur. Tapi tempe jauh jeblek di bawah. Tempe, nasi itu juga ada proteinnya loh. Nasi ada proteinnya. Itu jeblek di bawah. Gitu. Sehingga mau gimana kita maksa orang makan tempe, makan daging. Ya belum tentu kalau mereka makan daging cuman Idul Adha doang.
karena memang nggak mampu beli daging misalnya gitu. Sehingga ada hal-hal yang kita itu sebagai ahli gizi ojo saklek, jangan kaku dengan aturan, jangan apa ya namanya tuh ya kaku tadi ya, kaku, tidak dinamis, saklek, begitu taat ya, dengan anjuran-anjuran kesehatan. Kamu makan anjuran kesehatan adalah makan sayur buah separuh porsi dari piring sajimu. Ya, isi piringku kan separuh porsinya adalah sayur buah. Maka ketika ada orang yang makan sayurnya cuma 1 sendok, ada yang makan buahnya seminggu sekali, kita perlu cek. Jangan langsung judging, oh kamu tuh nggak tahu soal kesehatan. Jangan judging soal itu. Karena bisa jadi mereka kayak gitu karena nggak mampu beli. Bukan karena nggak suka, nggak mampu beli. Nah, ketika mereka mampu beli, dan ternyata yang mereka beli adalah, di dalam konteks hari ini adalah makanan dengan GMO, ya wis. Kita mau nyaranin apa lagi? Maka saran pertama adalah anjuran kesehatan kita sampaikan. Pola konsumsi yang baik itu seperti A, B, C, seperti ini. Seneng banget kalau memang bisa mengikuti. Maka seorang ahli gizi tidak boleh bilang satu, jangan, itu sebenarnya nggak boleh. Yang kedua, dilarang, itu nggak boleh bilang. Sebenarnya tidak. Yang ketiga, menghindari, itu nggak boleh. Menghindari lemak nabat, lemak jahat, menghindari daging merah, menghindari ini, itu nggak boleh. Bilang kayak gitu itu sebenarnya nggak boleh sebagai ahli gizi. Ahli gizi bilangnya adalah sesuatu yang dianjurkan atau disarankan. Kamu disarankan mengonsumsi A, B, C. Kamu dianjurkan untuk mengurangi A, B, C. Orang diabetes tidak dilarang makan gula, sehingga orang diabetes jangan takut makan gula. Tetapi ahli gizi harus bilang, konsumsi gulanya dibatasi sekian. Boleh makan gula. Orang hipertensi boleh makan garam, dibatasi sekian. Orang dengan kegemukan boleh makan roti dan yang tapi dibatasi, bukan dilarang. Ini termasuk dilarang konsumsi produk dengan rekayasa genetika. No. Kalau kamu dilarang, mereka nggak makan apa-apa. Karena mereka tidak punya pilihan lain. Maka buat kita yang mampu, kebetulan bisa mengakses makanan yang relatif lebih aman, lebih alamiah, gitu misalnya, lebih organik misalnya, ya silahkan dipenuhi. Tetapi buat orang-orang keluarga yang untuk makan sehari-hari aja susah, ya kembalikanlah ke mereka masing-masing. Adanya pepaya rekayasa genetik ya sudah, ya apa, dikonsumsi aja. Oh, aman atau tidak amannya masih dalam bentuk riset. Tetapi kalau memang kamu bisa beli, kenapa enggak? Beli yang organik misalnya gitu ya. Kenapa enggak? Itu relatif lebih aman dari pertanyaan, lebih terhindar dari pertanyaan apakah ini aman atau enggak. Gitu Rinda. Ya misalnya lele gitu. Ada orang yang dari dulu tuh orang takut lele atau jijik sama lele gara-gara orang panen lele atau ternak lele itu maamnya adalah kotoran manusia. Itu zaman kapan? Lele zaman sekarang nggak makan itu. Lele zaman sekarang makannya pelet, bukan kotoran manusia. Ya ada mungkin, tetapi tidak di peternakan lele yang besar. Orangnya harus BAB terus di situ. Satu kampung BAB semua. Ya enggak lah, pakai pelet. Satu kolam itu bisa menghabiskan 1 karung, 2 karung pelet setiap hari. Kalau itu dalam bentuk BAB, pemiliknya harus BAB terus. Sehingga itu sebenarnya ketakutan yang berlebihan. Nah, kalau memang mau takut, bukan ke situ, tetapi ke arah lelenya itu genetik atau enggak sih? Sebenarnya ke situ, tetapi karena ketakutannya sepertinya salah alamat, ya itulah. Ayam, misalnya. Ayam, saya punya rekan, gara-gara setiap dari kecil, dari SD makan ayam, salah satu merek ayam lokal Jogja yang sangat terkenal di mana-mana ada itu, yang sayapnya aja, dada aja cuma 6.000, murah banget itu.
itu dia mengalami menarche lebih awal. Menarche itu usia menstruasi pertama. Kalau teman-temannya menarchenya anak SD usia kelas 5 SD atau kelas 6, dia kelas 3 aja sudah menarche. Dan dia cepat gendut. Dan dia gampang sakit. Nah, apakah ada hubungannya dengan kebiasaan ibunya membelikan ayam goreng merek tertentu itu sejak kecil, hampir setiap hari beli itu karena rumahnya dekat dengan toko itu, atau apa, kita nggak tahu. Kita kita perlu mengkaji itu lebih lanjut. Apakah hal itu berasal dari konsumsi tadi. Gitu Rinda yang bisa saya sampaikan. Silakan, adakah yang perlu didiskusikan lebih lanjut? Monggo, yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Monggo. Pak, saya Desti izin bertanya. Monggo, Des. Tadi kan disebutin kalau tanaman transgenik itu butuh sedikit pestisida. Nah, biasanya kalau ibu saya beli sayuran itu tuh biasanya direndam air garam gitu loh, Pak. Katanya biar pestisidanya itu hilang, emang benar ya, Pak? Makasih, Pak. Apa? Sorry. Saya sambil melihat komputer sebelah. Kalau direndam dengan air garam. Iya, air garam, Pak. Air garam, apakah dia menghilangkan pestisida? Kebanyakan pestisida itu adalah water based. Jadi pestisida itu disemprotkan atau sifatnya itu adalah larut air. Jadi saya pernah diajak penelitian gitu ya. Sebenarnya buah misalnya semangka atau jeruk atau melon yang dikembangkan dengan pestisida gitu ya. Ketika dia terpapar matahari, jadi di tukang jual buah dan dia terpapar matahari, itu jumlah pestisidanya lebih sedikit dibandingkan buah yang ada di dalam kulkas atau masih di dalam kardus atau terhindar dari matahari. Menarik kan? Jadi buah yang dipajang dan ternyata dia kena matahari, pestisidanya lebih rendah. Padahal buahnya sama, asalnya sama. Jadi faktor matahari berpengaruh. Satu. Yang kedua, buah tersebut ketika dicuci, itu kandungan pestisida yang menempel itu larut air, jadi hilang. Ya memang ada yang ikut terserap di dalam buah, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang tertempel di lapisan luarnya buah. Sehingga adalah baik bagi kita kalau memang mau mengonsumsi buah dengan kulitnya, karena memang kita tertarik dengan kandungan serat yang ada di dalam kulit tersebut, bahkan kulit yang berwarna-warni gitu ya, misalnya apel gitu ya, itu kan otomatis ada kandungan zat gizi. Tadi saya bilang warna pada makanan secara alami itu menunjukkan kandungan gizinya. Maka kalau kita mau mendapatkan itu, maka kita perlu cuci bersih pakai air mengalir. Kalau mau pakai sabun untuk yang food grade gitu. Jadi ada beberapa sabun yang memang diproduksi untuk aman untuk makanan. Cuci dengan baik dengan itu. Kalau memang tidak ada sabun, ya garam. Garam itu punya properti atau punya sifat dia bisa antibakterial juga. Tetapi memang tidak sekuat sabun, gitu ya. Jadi bisa membantu menghilangkan hewan-hewan ataupun kotoran, membantu menghilangkan kotoran. Tapi apakah menghilangkan pestisida? Nah, sebenarnya kalau saya boleh menjawab, yang membantu menghilangkan pestisida ya upaya kamu mencucinya itu tadi. Maka sebenarnya mencuci yang lebih aman bukan dicuci di dalam ember atau dicuci di dalam baskom. Enggak. Cucilah di air yang mengalir. Cucilah di keran yang mengalir. Itu lebih aman. Pestisidanya bisa cepat larut. Lebih aman lagi kalau di dalam mencuci tadi kamu pakai sabun khusus misalnya. Dan untuk lipatan-lipatan buah misalnya apel gitu ya, di bagian tangkai itu kan agak sedikit susah untuk dicuci gitu ya. Nah, itu bisa pakai spons misalnya, pakai sikat gigi misalnya. Kita mau makan ya memang ribet ya jadinya. Tetapi ya untuk yang lebih baik, karena kita nggak tahu di situ ada pestisida, bahkan mungkin ada semut, bahkan mungkin ada debu, kita nggak ngerti. Jadi perlu
menerapkan cuci bersih itu nggak sekedar direndam air, apalagi tadi hanya direndam saja pakai air mengalir. Syukur-syukur ada tambahan lain mulai dari sabun, mau garam ya silahkan, pakai garam juga nggak apa-apa. Itu Des. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain silakan. Monggo. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Ada lagi? Teman-teman ada pernah punya pengalaman tertentu misalnya dengan makanan-makanan genetika seperti ini misalnya? Ada pengalaman kah? Monggo. Ada yang bisa diceritakan? Apa ya? Lele, ayam, itu ikan, beberapa jenis ikan itu ada secara genetik ada yang disetting. Terus saya mau cerita nih, kalau memang nggak ada saya cerita aja. Saya punya rekan di Jakarta Timur. Maaf, dia Bekasi kok. Ngaku aja Jakarta Timur, tapi dia sebenarnya Bekasi. Dia di Bekasi, gitu ya. Bapaknya itu kerjasama dengan peternak ayam di Klaten, gitu ya. Di Bekasi dia menjadi produsen atau penyalur ayam kampung dalam tanda kutip. Jadi dia menjadi penyalur utama, satu dari 3 penyalur utama ayam kampung dalam tanda kutip di seluruh Jakarta. Jadi kalau di Jakarta di restoran, di warung pinggir jalan kok ada tulisan ayam goreng kampung, gitu ya. Itu sebenarnya ayam yang dari dia atau dari 2 teman yang lain. Nah, ayam kampung ini bibitnya itu dia dapat datangkan dari Klaten. Jadi bukan dia kembangkan dari Jakarta, bukan. Dari Klaten saya tanya, apa sih bedanya? Waktu itu saya main ke rumahnya, apa sih bedanya ayam yang kamu ambil dari Klaten ini dan akan didewasakan? Jadi dia pakai kereta gitu ya, satu gerbong kereta itu isinya ayam doang. Itu ayam usia 1 hari, jadi baru menetas gitu langsung dikirim ke Jakarta. Apa bedanya ayam ini dengan ayam negeri pada umumnya atau ayam kampung yang benar-benar ayam kampung? Ternyata itu sebenarnya ayam negeri, tetapi memiliki sifat ayam kampung. Saya mulai bingung saat itu. Maksudnya gimana? Iya, sifat unggulnya ayam negeri yaitu cepat gemuk, terus usianya biar masa panennya pendek, dia tahan penyakit, gitu ya. Tetapi dia memiliki sifat ayam negeri, ayam kampung, yaitu dagingnya alot, dagingnya enak. Jadi sifatnya sifat campuran. Terus saya mulai bertanya, wah kalau kayak gitu, kenapa nggak beli induknya saja? Terus kita ternak sendiri, sehingga setiap hari kita mendapatkan anak ayam kualitas super seperti ini, gitu. Gabungan aneka macam sifat unggulan gitu bisa kita dapatkan dari ayam yang kita ternak. Gitu. Tetapi ternyata produsen utamanya di Klaten itu sudah men-setting agar kalau kamu mengembangkan anak ayam ini menjadi ayam dewasa, terus dikawinkan, terus dia punya anak ayam lagi, ayam itu dewasa, terus dikawinkan dan punya ayam lagi, jadi punya cucu gitu ya, punya cucu ayam, itu sifatnya itu tadi sudah hilang di generasi ketiga. Jadi sifat unggulannya hanya ada di generasi pertama saja. Jadi kalau dia punya anak ayam gitu, anak ayam yang diproduksi nanti sifatnya sudah berbeda lagi dengan induknya. Jadi sifat unggulannya hanya ada di induk. Artinya mau tidak mau, kalau kamu mau makan ayam dalam tanda kutip ayam kampung ini, ya mau nggak mau harus beli secara rutin. Maka saya waktu itu menginap di sana sekitar 1 minggu, mengalami 2 hari mereka 2 kali dalam 1 minggu dapat kiriman anak ayam dari Klaten. Jadi saya, wah berarti pinter nih ya, ilmuwan sekarang itu karena
peternak ayam di Klaten pinter ya. Dia nggak mau rugi. Jadi dia men-setting ayamnya ini hanya untuk sifat unggulnya ini hanya untuk anak ayam ini aja. Ketika dia gede terus 1 bulan gitu ya, 1 bulan terus disembelih, itu sudah memiliki sifat enaknya ayam kampung. Tetapi kalau kita nggak menyembelih itu, terus kita kawinkan dengan ayam jago gitu ya misalnya, terus dia bertelur dan punya ayam, anak ayamnya itu ketika dikembangkan lagi sifatnya sudah sama sekali berbeda. Gitu. Jadi mau nggak mau ya harus beli terus agar label dalam tanda kutip ayam kampung ini tetap laris. Karena kalau pakai generasi keduanya terus dipasarkan di Jakarta, itu cita rasanya sudah nggak enak lagi, sudah mirip ayam negeri, putih banget, gampang hancur, dagingnya lembek, banyak lemaknya, gitu. Bukan ayam kampung, sehingga pedagang-pedagang nggak berani bilang ini adalah ayam kampung, ini adalah ayam negeri. Itu salah satu saya pernah punya pengalaman menarik soal ayam dalam tanda kutip ayam kampung. Saya baru tahu nih, kenapa bisa orang di Jakarta itu jualan ayam goreng dengan label ayam kampung tetapi dengan harga yang murah. Kok bisa nih? Padahal bikin ayam kampung itu nunggu ayamnya 4 bulan, 5 bulan dulu baru bisa disembelih. Nah, ini ternyata enggak. Saya kan, ini pasokan ayam kampungnya dari mana ini? Dari peternak sini. Peternak sini, bagaimana dia bisa mensuplai ayam kampung sebanyak kebutuhan di Jakarta? Ternyata itu tadi. Sekali datang 1 gerbong kereta, anak ayam. Tunggu 1 bulan, siap sembelih. Terus kamu bisa bilang ini adalah ayam kampung. Padahal dia makannya di kandang. Dan dapat makannya adalah pur. Pelet aja. Sama seperti ayam negeri biasanya. Gitu. Yes. Nah, itulah yang saya bisa ceritakan ke teman-teman semuanya. Karena teman-teman ternyata tidak ada yang mau tanya dan waktunya juga sudah masih ada sisa tadi sebenarnya. Gitu, ada yang mau merespon, ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan? Silakan, mumpung masih ada waktu. Monggo. Ada yang mau tanya tentang materi sebelumnya atau persiapan untuk ujian atau tugas-tugas yang sudah saya berikan sejak awal perkuliahan? Jangan lupa, minggu ini adalah minggu terakhir kalian posting tugas, kecuali tugas ketiga yang proposal, itu tidak lagi. Tapi tugas pertama dan tugas kedua itu minggu ini terakhir. Jadi siapapun itu, saya tidak akan memberikan kelonggaran lagi. Ada yang belum mengirimkan, telat mengirimkan, atau karena ini semuanya kelompok, ada yang tidak bekerja sama, tidak ada partisipasi, ya silakan, tidak usah tulis namanya. Siapapun itu ya, jadi baik cewek ataupun cowok, untuk semester ini kita mulai disiplin. Gitu. Ada yang ingin mau bertanya? Monggo, sebelum saya akhiri hari ini. Sudah? Oke, kalau sudah saya cukupkan pas 11.40. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap sehat, prepare hari Rabu. Minggu depan sudah mulai ujian untuk ilmu bahan makanan lanjut. Hari Senin besok, tanggal 19, sudah mulai ujian untuk jadwalnya adalah untuk semester kalian adalah kimia pangan dan fisiologi lanjut. Sampai nanti Jumat ada religiositas dan pengantar antropologi. Nanti jadwal akan saya berikan ke kalian setelah sudah ditandatangani oleh Bu Purna. Matur nuwun sekali buat hari ini. Berkah dalam, selamat